semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat aja, dan semoga saja di saat kalian sedang menonton video ini sedang berbahagia ya. Baik, untuk pilih kartu kali ini, judulnya adalah pesan untuk situasi kalian. Ya, situasi apapun yang sedang kalian pikirkan atau tanyakan. Tapi ingat, ini adalah general reading dan harus diingat juga karena di sini membahas tentang pesan untuk situasi kalian. Bisa jadi ada kalimat yang akan terkesan menggurui. Jika kalian tidak cocok dengan cara menyampaikan, cara penyampaian aku, cara penyampaian saya gitu ya, kalian tidak harus menonton. Karena di sini pertama aku akan membaca situasi yang terlihat di sini ya dari sudut pandang aku. Kemudian aku akan menyampaikan pendapat dari sudut pandang aku. Ini hanya sekedar diskusi, berbagi perspektif jika ingin didengar. Kalau ingin didengar, kalau tidak ingin mendengar, tentu tidak apa-apa, tidak ada paksaan ya. Dan di sini aku akan menggunakan Oracle cards buatan aku, ya, Life as We Know It Oracle ya. Dan sekali lagi aku harus mengingatkan, jika kalian tidak suka konten yang berbau atau terdengar seperti menggurui, maka jangan ditonton karena ini membahas tentang pesan untuk situasi kalian. Kemungkinan akan ada kalimat yang bisa jadi ditangkap seperti menggurui ya. Tapi niat dari aku adalah hanya membaca, kemudian menyampaikan pendapat dari pandangan aku. Ya ini sekedar diskusi, berbagi perspektif. Silahkan ditonton dan didengar jika ingin saja. Karena kalau aku sendiri pun ya, jika ingin mendengarkan perspektif dari orang lain, itu aku akan menonton yang penyampaiannya cocok dengan aku gitu loh ya. Yang walaupun aku tidak harus setuju, ya bisa setuju bisa tidak, tapi memang backgroundnya atau konten yang biasa aku lihat dari konten kreator tersebut itu memang cocok di aku. Bukan berarti apa yang dia sampaikan selalu bisa menyenangkan aku, tidak seperti itu. Bukan berarti dia harus selalu menyampaikan yang bagus-bagus, tidak seperti itu. Tetapi cara dia menyampaikan atau pemikiran dia itu lebih banyak sesuai dengan pola pikirku juga gitu ya. Cocoklah dengan pola pikirku. Intinya aku merasa satu frekuensi, bukan berarti aku hanya mau mendengarkan yang enak-enak saja, tentu tidak. Tapi dari cara dia menyampaikan, dari melihat pemikirannya dia memang kecenderungan satu frekuensi. Dan kalau memang maksudnya adalah mendengarkan perspektif dan belajar gitulah ya, tentu kan kita belajar pada guru atau siapapun yang sekiranya cocok dengan kita gitu. Bukan berarti kita mau dengar yang enaknya saja, tidak. Tetapi yang memang penyampaian dia, pemikiran dia itu memang bisa kita terima, cocok dengan kita gitu. Jadi tidak usah kita menyebut, oh kamu mau dengar enaknya aja ya, terus kamu nggak mau mendengarkan aku, nggak kayak gitu ya. Kalian kalau tidak mau mendengarkan apa yang aku sampaikan tentu tidak dipaksakan, artinya ya nggak cocok aja, nggak ada masalah juga dengan itu gitu loh ya. Seperti itu ya. Jadi kalau orang tidak mau mendengarkan kita, atau tidak setuju dengan kita, kalau aku pun tidak setuju dengan kalian, itu kan bukan berarti aku mau mendengarkan yang enaknya saja gitu. Kadang kalau aku memang butuh perspektif atau suka mendengarkan perspektif orang, aku akan dengarkan yang memang aku merasa resonate dengan orang itu. Tidak harus apa yang dikatakan orang itu yang bagus-bagus saja, tidak, karena aku tidak butuh sugar coating juga. Tapi butuh seorang yang memang mengena di hati aku dan bisa membuka pikiran aku. Itu artinya aku berjodoh dengan orang itu. Itu aja. Oke, simple ya. Jadi kalau kalian memang tidak suka yang terkesan menggurui atau tidak suka dengan cara aku berbicara melihat dari konten sebelumnya yang kesannya menggurui, nah, untuk kali ini aku pikir kalian jangan tonton dulu karena bisa jadi ada kalimat yang terkesan menggurui ya. Oke, di sini seperti biasa kalian pikirkan situasi yang ingin kalian tanyakan, kemudian pilih yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Apakah grup 1, grup 2, grup 3? Grup 1, grup 2, grup 3. Kalau sudah tahu mana yang mau kalian pilih, langsung cek di description box, di situ ada timestamp-nya. Kalian bisa langsung menuju ke grup pilihan kalian, oke? Jadi sikapi ini secara bijaksana dan cerdas, oke ya? Kita langsung menuju ke pembacaan.
Halo grup satu, ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Nanti di akhir pembacaan aku akan buka 3 kartu yang sudah aku ambil ya dari Life as We Know It Oracle, Oracle Cards buatan aku ya. Nanti kita akan baca pesan di baliknya ya. Di sini aku melihat ada banyak major arcana ya untuk grup satu ya. Di sini ada energi Aries, kemudian ada Capricorn ya. Ariesnya cukup kuat. Kemudian ada Sagittarius, ada Virgo, ada Taurus, ada Leo, ada Aquarius, ada Scorpio. Oke, coba aku cek lagi kira-kira ada apa lagi ya di sini. Ya aku pikir cukup ya itu. Ada Libra juga di sini ya. Ada Libra, ada energi Libra juga, oke? Baik, grup 1 yang aku lihat di sini ini tentang manifestasi. Mungkin sebagian besar dari kalian bertanya atau sedang memikirkan situasi pekerjaan atau keuangan, ya. Di sini yang aku lihat energi dari grup 1 adalah um, apa ya, situasi karir ya, finansial gitu. Seputar itu yang aku lihat di sini tentang manifestasi hal tersebut. Banyaknya tentang itu yang aku lihat di sini ya. Dan energi yang sedang dipancarkan grup 1 di sini itu adalah energi yang ambisius gitu loh ya. Energi yang memang sangat menginginkan hal ini gitu loh. Apapun yang sedang kalian pikirkan atau tanyakan ya perihal tadi yang sudah aku sebutkan gitu ya. Kalian sangat berapi-api untuk mendapatkan ini. Jadi apa ya? Ya itu energi yang terlihat itu ambisinya besar sekali untuk meraih hal tersebut, mendapatkan hal tersebut, ya, mencapai hal tersebut. Kalau ini tentang percintaan, ini juga bisa walaupun banyaknya tentang keuangan atau finansial atau pekerjaan karir gitulah ya, atau bisnis gitu. Ya kebanyakan itu kalaupun tentang percintaan bisa juga. Kalau percintaan berarti tampak sekali bahwa kalian ini sangat berambisi untuk mendapatkan seseorang, orang tersebut gitu ya. Untuk meraih atau memiliki orang tersebut, ambisinya besar sekali di sini ya. Oke, aku sih melihat kalian berpotensi untuk mendapatkan hal itu, apa yang kalian upayakan itu, ya. Kalian kemungkinan besar akhirnya bisa meraih itu dan happy banget sih. Di sini aku melihat kalian rela mengupayakan banyak hal untuk mendapatkan itu, ya. Ini adalah energi orang-orang yang kalau sudah mau sesuatu dia akan kejar itu sampai dapat. Apalagi energi Aries, energi Capricorn, energi Taurus, apalagi tentang cinta, oke. Tapi Taurus dalam hal pekerjaan juga sih cukup ambisius juga Taurus dan Capricorn ya. Cukup pekerja keras ya. Ya itu yang kulihat di sini ya. Kalau sudah mau sesuatu akan diraih itu. Akan berusaha diraih lah ya. Apapun yang harus dibayar ya, apapun yang harus dilawan gitu ya, kecenderungan kalian akan melawan itu dan menerjang itu gitu. Dan aku melihat di sini memang ada potensi kalian bisa mendapatkan hal tersebut walaupun sudah melalui banyak kompetisi, kompetisi yang sengit ya. Ini perlawanan, kompetisi dan gesekan yang cukup sengit untuk mendapatkan itu. Tapi bisa juga gitu loh, kalian akhirnya mendapatkan itu. Kemungkinan kalian adalah orang-orang yang apa ya, kalau sudah punya ambisi besar, ini cuma masalah waktu bisa merealisasikan itu. Jadi kalian memang punya kekuatan itu sih kalau aku lihat ya dalam diri kalian. Memang agak horor ya, agak serem sih. Energi orang-orang yang seperti ini yang seperti ini itu lumayan serem gitu. Jadi nggak peduli dalam lingkup apa atau posisinya di mana gitu ya.
atau dimanapun dia berada, kalau dia sudah mau sesuatu, memang kelihatan serem gitu loh ya. Menghadapi orang-orang yang kayak gini itu serem sih. Pertama, mereka memang sudah lumayan mmm, menurunkan mental lawan-lawannya gitu ya. Karena kayak sudah mau membabi buta gitu ya. Kedua, memang orang ini kalau sudah dengan ambisi besar seperti ini itu ya memang bukan lawan yang mudah ya. Gitu, agak memang cukup sulit untuk menjadi lawannya gitu. Tapi ya well, ya kita hanya berusaha gitu gitu ya. Siapapun yang jadi lawan kalian ya semua berusaha lah ya, gitu. Tapi energi yang terlihat di sini serem itu sih kalau aku rasakan ya, itu serem banget ya. Jadi mau mendapatkan seseorang pun dia juga nggak peduli dia akan dapatkan itu. Mau meraih uang atau meraih posisi pun dia nggak peduli dia akan raih itu gitu loh, ya. Dan ini bisa sengit gitu ya. Kompetisi dengan orang yang sedang energinya seperti ini itu sengit banget dan agak serem sih. Tapi gini deh, kalau kalian sih semoga saja tetap di jalan yang tepat ya. Karena di luar sana kalau orang sudah berambisi banget itu bisa mengambil jalan-jalan yang dia sudah tahu itu salah dan ada konsekuensinya, yaitu karma ya. Karma ini ada karma baik, karma buruk gitu kan. Ada konsekuensinya gitu loh. Karena semua itu tidak ada yang terjadi begitu saja lalu tidak ada konsekuensinya, itu nggak ada. Semua itu ada konsekuensinya. Di luar sana ada yang terlalu berambisi banget, apapun dihalalkan, bahkan hal yang sebenarnya juga dia tahu tidak dibenarkan, dia jalankan gitu loh. Untuk mendapatkan sesuatu itu atau siapapun itu atau sesuatu lah, entah itu seorang atau posisi, uang dan lainnya terserah. Oke, mungkin dia akan dapatkan, tapi kalau itu melalui jalan yang jelas salah gitu ya, yang tidak fair gitu ya, yang kotor gitu ya. Kotor di sini ya pakai jalan-jalan mmm, yang jahat gitu loh. Ya tahulah ya jahat sama nggak jahat itu ngerti lah ya. Ini bukan sesuatu yang abu-abu jahat yang aku maksud di sini. Sudah terlalu jelas gitu misalkan ya. Nah, oke, mungkin awalnya dia bisa merayakan sesuatu karena sudah mendapatkan, pada akhirnya dia memang mendapatkan, tapi masih ada cerita di belakangnya, dia harus menerima konsekuensi juga dari apa yang dia perbuat. Jadi, punya ambisi itu nggak apa-apa, sah-sah aja, kita juga punya semangat seperti kita punya tujuan hidup gitu kan, kita ya perlulah stimulus atau semangat itu ya, kita tahu kalau kita bangun, kita tahu apa yang mau kita kerjakan, kemana kita akan berjalan itu kita tahu gitu. Jadi ada semangat, ada tujuan. Ambisi di sini ada bagusnya. Tapi kalau terlalu ambisius, terus menghalalkan segala cara, itu yang tidak dibenarkan gitu ya. Karena pasti semua itu ada konsekuensinya gitu. Tidak ada yang terjadi begitu saja tanpa menerima konsekuensinya. Di sini aku hanya berbicara contoh di luar sana, bukan berarti aku mengatakan hal tersebut hal tersebut dilakukan oleh grup satu. Tidak ya, aku tidak mengatakan seperti itu. Yang aku katakan di sini, kalian hanya ambisius, tapi bukan berarti menghalalkan segala cara. Kalian pasti tahu apa yang lebih baik tidak dilakukan demi kedepannya itu tidak mendapatkan karma yang tidak perlu lah ya gitu. Karma tidak enak yang tidak perlu gitu ya. Oke, jadi kabar baiknya grup satu, kalian akan mendapatkan itu kalau yang aku baca di sini ya. Ingat ini hanyalah general reading, jadi tidak harus resonate dengan semuanya. Cuman kalau hal itu positif, baik, semoga bisa terrealisasikan. Dan di sini aku melihat potensi besar kalian akhirnya mendapatkan itu dan kalian berbahagia dengan itu gitu loh ya. Itu yang aku lihat di sini. Oke, baik itu sih. Itu saja. Maaf ya kalau agak panjang. Tapi ini seperti takdir juga ya, takdir bagi kalian. Kita akan baca dari Life as We Know It Oracle apa yang ada di sini. Oke, aku lanjutkan saja ya karena aku juga ada perlu setelah ini agar cepat selesai. Baik, kartu pertama. Hidup adalah pilihan dan konsekuensi, tuh kan. Ini tadi belum aku buka, tetapi ini relate atau nyambung dengan
yang aku sampaikan sebelumnya, ya, saat kartu ini belum dibuka ya. Pada akhirnya semesta akan memaksa seseorang untuk memilih. Diamnya seseorang juga sebuah pilihan yang tetap memiliki konsekuensi. Pilihan-pilihan yang sulit membentuk kekuatan dalam diri seseorang. Dengarkan intuisi dan suara hati. Pertimbangkan konsekuensi mana yang siap dijalani dan hal apa yang layak mendapat pengorbanan. Ya, jadi di sini kata kuncinya pilihan dan konsekuensi, oke? Baik, selanjutnya ya ini tentang ya sedikit pelajaran fisika lah ya. Hukum Newton 3, aksi dan reaksi. Apa yang dilakukan seseorang sadar atau tidak, itulah yang dimanifestasikan untuk hidupnya sendiri. Setiap langkah selalu ada konsekuensi yang mengikutinya, karma baik atau buruk. Tadi ini belum aku buka kartunya dan ini jelas relate atau nyambung dengan yang aku sampaikan di awal ya, yang aku sampaikan sebelumnya. Baik, selanjutnya, belajarlah bersyukur dari hal-hal yang baik di hidupmu dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk di hidupmu. Ketika seseorang merasa hidupnya cukup berat dan tantangan yang harus dilalui cukup banyak, mungkin ia masih bisa bersyukur untuk ketangguhannya. Tidak semua orang memiliki hal itu. Baik, yang aku dapatkan di sini pesannya adalah, pertama, kalian akan mendapatkan kekuatan lebih dari kompetisi yang sudah kalian lalui, perjalanan yang sudah kalian lalui dalam mendapatkan atau memanifestasikan itu ya. Itu di sini adalah hal yang sedang kalian upayakan atau manifestasikan ya. Situasi yang kalian tanyakan ya. Memang pada akhirnya kalian mendapatkan itu, kalian merayakan sesuatu. Aku melihat di sini kebahagiaan, abundance ya, keuangan melimpah. Karena kebanyakan di sini aku melihatnya tentang keuangan, pekerjaan, karir. Ya, jadi aku melihat kesuksesan besar, keberhasilan ya. Dan dalam perjalanan meraih itu ya, dengan segala ambisi kalian gitu ya. Bukan soal ambisinya yang mau aku, bukan gini, bukan masalah ambisinya yang membuat kalian lebih kuat sih, memang ya ambisi itu membuat orang bisa lebih kuat karena ini permainan pikiran gitu loh. Dari pikiran orang itu bisa memang lebih kuat dari yang awalnya dia sadari gitu. Ketika muncul stimulus itu dari pikirannya, yaitu bisa jadi salah satunya ambisi, dia bisa beberapa kali gitu loh dari biasanya. Dari tanpa stimulus pikiran, dari pikiran itu ya. Dari tanpa stimulus melalui pikiran. Tapi memang benar loh, kekuatan itu asalnya dari pikiran ya. Dari pikiran orang itu bisa tertantang atau bisa berani melakukan banyak hal melalui pikirannya gitu loh ya. Jadi memang iya ambisi di sini juga menjadi kekuatan bagi kalian, tetapi bukan itu yang mau aku garis bawahi sih. Kalau tentang ambisi yang perlu digarisbawahi menurut aku adalah apapun yang menjadi ambisi ya, ingat jangan sampai itu membutakan ya, lalu menghalalkan segala cara, oke? Tapi yang mau aku sampaikan di sini, hal lain yang mau aku sampaikan adalah kalian akan menjadi lebih kuat ya, kalian lebih tangguh dalam berkompetisi. Itu kekuatan yang bertambah dalam diri kalian selama proses kalian berkompetisi untuk mendapatkan hal tersebut, oke? Itu yang aku dapatkan di sini. Kedua, um, ya kembali lagi pada ambisi dan konsekuensi tadi ya. Yang penting apapun yang menjadi ambisi kalian, kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan atau dan tidak boleh dilakukan. Intinya sih kita harus fair aja. Kalau kita sudah melakukan A, artinya kita siap dengan konsekuensinya. Jadi di sini bukan soal menghakimi baik atau buruk, tetapi yang paling penting adalah paham bahwa itu ada konsekuensinya dan siap atau tidak dengan konsekuensinya. Itu sih ya. Kalau menurut kalian itu tidak salah dan kalian siap dengan konsekuensinya, ya sudah kalian yang menjalani. Itu aja ya kan. Jadi 3 hal ya di sini. Pertama, kesuksesan, oke, pesannya. Kedua, bertambahnya kemampuan kalian dalam berkompetisi. Kalian jadi di apa ya, jadi sosok yang lebih tangguh sih ke depannya ya, sosok yang lebih kuat gitu loh. Kuat di sini maksudnya kemampuan kalian juga bertambah dalam
memanifestasikan sesuatu yang aku lihat ke depannya ini ya. Jadi cukup powerful gitu loh. Ketiga, kalian pesannya di sini diingatkan soal konsekuensi atau karma gitu. Bukan berarti kalian menjalani hal yang buruk, justru walaupun kalian tetap berada pada jalan yang baik, tetap ingat saja untuk tidak menyentuh sesuatu yang memang kalian tidak siap dengan konsekuensi di baliknya gitu loh. Atau karma di baliknya gitu ya. Karma kan ada baik dan buruk juga ya kan. Oke, jadi itu saja untuk grup 1. Congratulations. Selamat, kalian kemungkinan akan berhasil meraih apa yang kalian inginkan. Good luck. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 1. Baik, grup 2 ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Grup 2. Di sini nanti aku akan bacakan juga pesan dari Life as We Know It Oracle cards buatan aku ya. Aku sudah ambil 3 kartu. Nanti di akhir kita akan baca pesan di baliknya apa untuk situasi kalian ya. Baik grup 2, di sini aku melihat ada energi Capricorn, Sagittarius, kemudian aku melihat ada energi Libra, Aquarius juga ada di sini ya. Taurus juga ada ya. Sebagian kecil itu ada Aries, oke? Baik, grup 2. Di sini aku melihat energi kesedihan yang aku rasakan ya. Ya, aku melihat dan merasakan sih ya. Energi kesedihan. Kalau ini resonate dengan kalian, kalau ini adalah grup kalian, yang aku baca adalah seseorang yang merasa sudah berusaha tetapi hasilnya masih jauh dari harapan atau tujuan. Merasa selalu gagal, sudah berusaha bersabar dan terus mengupayakan, namun dia belum mendapatkan ya. Jadi dia merasa keadaannya terus berada di situ, bahkan bisa jadi menurun. Dia merasa belum mendapatkan pencapaian dan dia merasa sedih atau tertekan karena itu gitu loh. Jadi ini juga berkaitan dengan kebutuhan sih ya. Jadi misalkan gini, ya ini bisa digambarkan oleh situasi yang seperti ini ya. Contohnya adalah orang yang dia ini terus bekerja, berusaha untuk menghasilkan uang. Dia berusaha bekerja walaupun hasilnya belum memenuhi apa yang dia butuhkan gitu loh. Hasilnya belum sesuai dengan yang dia harapkan, sementara dia punya kebutuhan ya. Hidup terus berjalan dan pasti terus membutuhkan uang dong ya. Dia sudah berusaha banyak cara ya. Mengupayakan banyak cara yang dia paham, yang dia tahu, yang ada di kepalanya. Tetapi hasilnya atau yang dia dapatkan itu belum sesuai dengan harapan ya. Belum meningkat keuangannya, bahkan cenderung menurun atau berada di tahap itu terus, dan dia ada tekanan juga. Maksudnya gini, ini bisa saja ada tekanan sosial ya. Maksudnya ada rasa tertekan karena sepertinya dia belum sampai ke atas atau kondisi dia di situ-situ saja gitu loh ya. Jadi tahu sendiri kan tekanan sosial seperti apa, misalkan dibandingkan atau dipertanyakan, kok hidup kamu gitu-gitu aja, pekerjaan kamu kok gitu-gitu aja, kamu di usia segini kok belum ada hal yang membanggakan, masih begitu-begitu aja, kayaknya masih susah gitu. Seperti itu gitu loh. Seakan-akan semua orang harus super sukses di usia 30 gitu. Padahal jalan hidup orang itu juga beda-beda. Start awalnya beda-beda, cobaannya beda-beda gitu loh ya. Jadi ada tekanan-tekanan sosial yang seperti itu. Itu menambah tekanan memang ya, tekanan pikiran, beban gitu. Terus ditambah lagi ya tekanan karena ya itu tadi, dia belum meraih apa yang dia inginkan juga gitu loh. Misalkan dia butuh uang segini untuk kebutuhannya, dia masih sulit untuk mendapatkan itu gitu. Atau
Ya intinya dalam hal keuangan misalkan yang diupayakan adalah keuangan gitu ya, itu masih jauh dari harapan dan dia merasa stuck seperti tidak ada titik cerah dari apa yang dia upayakan, dari situasinya itu tidak ada titik cerah yang bisa membantu dia menemukan jalan keluar gitu loh. Jadi stuck di situ, buntu, rasanya bingung. Dia juga nggak ngerti besok harus bagaimana. Terkadang dia nggak ngerti ya bisa besok, bisa beberapa bulan lagi dia nggak ngerti apakah ada jalan keluar atau tidak, apakah situasi akan berubah apa tidak, tapi dia sudah berada di titik hopeless gitu loh, sudah putus asa juga karena memang perjalanannya sudah panjang tapi, tidak ada progres, ya tidak ada kenaikan, progres gitulah ya intinya ya. Jadi itu adalah salah satu contoh, entah apa yang kalian lalui karena ini general reading, entah situasi apa yang sedang kalian pikirkan dan tanyakan di sini karena ini general reading dan ditonton lebih dari satu orang, tidak diperuntukkan untuk satu orang saja gitu ya. Dan situasi masing-masing orang pasti detailnya berbeda, maka aku hanya memberikan contoh. Contohnya seperti yang aku jelaskan tadi. Ya, kesamaannya adalah merasa sedih, kehilangan harapan, putus asa, dan ya intinya apa yang diharapkan tidak terrealisasikan gitu loh. Ya, dan itu mungkin sudah berlalu cukup lama gitu ya. Contohnya mungkin kalian sudah menginginkan banyak hal, punya banyak impian, tapi progres kalian hanya sampai di situ. Ya, sementara waktu yang berjalan sudah cukup panjang tapi kalian baru sampai di situ. Padahal kalian punya banyak impian, tapi rasanya semua itu makin jauh dan makin sulit gitu loh, ya. Ya itu akhirnya mengantarkan kalian pada rasa putus asa di sini yang kulihat, kesedihan ya. Ya ini umumnya bisa tentang pekerjaan, situasi hidup secara umum, bisa juga tentang percintaan. Kalau tentang percintaan ya mungkin lebih tepatnya, mmm, kalau tentang percintaan mungkin contohnya ya, mmm, kalian ya sama aja sih sebenarnya, kalian mengupayakan hubungan tersebut atau orang tersebut tapi, mmm, apa ya, tidak ada kejelasan gitu atau, apa ya, penantian yang panjang tapi tidak membuahkan hasil, tidak sampai pada impian kalian gitu. Jadi kalian juga bisa jadi putus asa, kalian akan mendapatkan seorang yang tepat yang sesuai dengan impian kalian di awal untuk berkomitmen atau menikah. Itu kalau pertanyaannya tentang percintaan ya. Baik, di sini pesan yang aku dapatkan adalah kalian orang yang baik gitu ya. Di sini aku melihat kalian mungkin sudah melihat apa ya, mungkin bisa jadi kalian dihadapkan pada godaan-godaan, jalan pintas gitu loh. Ya karena udah putus asa nih, ini ada jalan pintas nih untuk menyelesaikan kebuntuan gitu. Mungkin kalian menemukan jalan pintas yang sebenarnya buat kalian itu nggak baik gitu loh. Ada godaan-godaan di situ untuk keluar dari situasi yang sedang membelenggu kalian gitu loh. Misalkan kalian butuh uang nih, di situ ada jalan pintas, tapi kalian tahu jalan pintas itu sebenarnya nggak bagus, nggak sesuai dengan prinsip kalian lah intinya gitu, ya. Dan kalian berusaha untuk jauh dari situ, ya gitu deh ya. Atau mungkin gini, kalian butuh duit gitu ya, terus ada jalan pintas tapi itu ilegal gitu loh, dan itu jelas nggak boleh dong, dan namanya juga ilegal nanti berurusan dengan hukum gitu loh, ya. Dan maksud aku tadi bahwa kalian adalah orang yang baik karena di sini aku melihat kalian itu berusaha untuk tidak sampai buta. Membutakan diri, membutakan hati, lalu memilih jalan pintas yang jelas ilegal atau yang bertentangan dengan prinsip kalian gitu loh. Makanya di sini aku sebut kalian orang yang baik. Meskipun kalian sudah merasa buntu dan hopeless, putus asa, tapi kalian berusaha untuk terus, apa ya bahasanya, ya jalan atau tetap pada track yang tepat, yang kalian anggap tepat, dan kalian serahkan hidup kalian pada semesta. Kalau kalian masih diberi umur ya kalian akan jalani, kalau semesta berkehendak lain ya kalian hanya bisa menerima. Kalian sudah pada tahap seperti itu gitu loh. Karena kalian juga tidak mau tergoda pada ini. Itu yang kulihat di sini ya.
meskipun memanggil-manggil godaan itu, tapi ya udahlah kalian lebih ke pasrah, terserah semesta mau membawa hidup kalian itu kemana. Kalian seperti kayak udah nggak berdaya, tapi kalian masih punya kekuatan untuk tetap berjalan. Itu yang kulihat di sini. Ya, ada orang yang sudah merasa tidak berdaya, tidak kuat untuk berada di situ terus, dia memilih jalan pintas atau memilih mengakhiri dengan cara yang nggak pas gitu ya, nggak yang tidak dibenarkan gitulah ya. Ya, tapi kalian tidak seperti itu. Kalian memang merasa tidak berdaya, tapi ya sudah kalian jalan aja sampai benar-benar ya sampai berada di titik penghabisan lah intinya gitu. Kalian juga nggak ngerti masa depan ini akhirnya bagaimana, udah nggak ngerti. Kalian hanya bisa berjalan, ya menjalani apa yang bisa kalian jalani saat ini. Kalian ya memang kayak ya udah pasrah gitu, surrender gitu ya. Terserahlah udah, bahkan sudah putus asa. Ya memang kalian memang merasa tidak berdaya sih di sini kalau aku lihat gitu. Wajar kok, semua itu butuh proses. Kadang sebegitu semesta menempa kita sampai menghilangkan sisi optimis kita, sampai benar-benar membuat kita tidak berdaya gitu ya. Dan buat orang-orang yang masih kuat di sini, ya sudah dia memang mengakui dia tidak berdaya, sudah nggak ngerti terserah gitu kan, mau mau dibilang apa terserah gitu ya. Ya udah, selama dia bisa jalan ya dia jalan aja biasa, nggak usah berlari gitu. Misalkan kalau udah ya gue lagi nggak sanggup berlari nih sekarang gitu, tidak memaksakan tapi dia masih berusaha berjalan ya selangkah demi selangkah gitu. Dan itu diapresiasi gitu loh. Diapresiasi karena dia tidak memilih jalan pintas yang jelas tidak tepat, atau bahkan memilih mengakhiri hidupnya tidak seperti itu gitu ya, tidak memilih mengakhiri hidupnya, ya dia hanya menggunakan sisa-sisa tenaganya selama masih diberi hidup. Ya, balik lagi walaupun merasa tidak berdaya, tapi dia masih ada kekuatan itu untuk membimbingnya lah ya intinya gitu. Gitu ya. Sekuat sekuat apapun orang, sepertinya pernah juga kok mereka itu merasa tidak berdaya gitu loh ya. Namanya juga hidup gitu kan. Life as we know it Oracle ya by Tia S. Oke. Okay? Seperti itu. Nah, di sini ya energi Sagittarius, Capricorn itu tadi. Di sini seperti yang aku bilang kalian ya apa ya? Ya tadi kan aku udah bilang tabah ya kan. Terus ini mungkin secara spiritual dan pemikiran juga ada transformasi dari diri kalian gitu ya. Jadi lebih ke gini. Contoh ya, ini contoh lagi karena situasi kalian ini kan macam-macam gitu ya. Misalkan ya, gua hanya bisa menghasilkan segini satu harinya atau satu bulannya gitu ya. Ya udah, karena apa ya? Sebenarnya kalau mengikuti kebutuhan yang sebelum-sebelumnya atau gaya hidup yang sebelum-sebelumnya ini nggak cukup gitu loh ya. Tapi mau gimana lagi, berarti gaya hidup gua harus berubah gitu. Ada hal yang harus gue kurangi atau gue harus mencari alternatif yang sesuai lah dengan apa yang bisa gue dapatkan gitu. Itu. Jadi ada perubahan di situ. Ya perubahan hidup, pemikiran, pola pikir gitu ada perubahan gitu ya. Atau misalkan gini ada orang yang mau memutuskan jadi um, vegetarian. Kalau vegetarian kan masih bisa konsumsi telur dan susu ya, protein hewani asal bukan daging gitu loh. Oke. Asal bukan hewannya yang dikonsumsi tapi hasil dari hewannya, susu atau telur. Kalau vegan kan dia tidak boleh dia memilih tidak mengkonsumsi apapun yang dari hewani gitu kan. Kayak gitu. Ya, itu prinsip orang masing-masing sih ya. Itu vegan. Misalkan salah satu contoh aku melihat di sini ada transformasi soalnya ya. Contoh, misalkan orang ini memutuskan untuk menjadi vegetarian ya. Jadi ya dia sudah nggak makan daging-daging atau gini deh yang paling ekstrim aja deh ya, vegan ya. Dia kan mereka yang vegan itu kan tidak konsumsi susu dari hewan dan juga tidak konsumsi telur ya. Tapi kan mereka ini butuh protein juga. Jadi mereka memang harus mencari alternatif lain yang memang bukan dari hewan tetapi bisa tetap memenuhi kebutuhan protein atau kebutuhan kebutuhan asam amino atau apapun yang memang dibutuhkan oleh tubuh mereka gitu loh. Dimana kalau itu kurang atau bahkan tidak tidak
mereka masukkan ke tubuh mereka melalui makanan atau minuman, metabolisme terganggu atau ada efek jangka panjang kayak gitu. Jadi aku melihat di sini ada perubahan tersebut, ada transformasi tersebut ya, ada perpindahan tersebut. Mencari alternatif untuk survive. Bagaimana tetap bisa hidup, meskipun memang ada perubahan gaya hidup ya, ini itulah ada perubahan gaya hidup, tapi ya bagaimana caranya tetap hidup dengan apa yang ada gitu loh, memang dapatnya gitu, segitu gitu kan. Atau bisa juga tentang skincare gitu ya, mungkin dulu pakai skincare tertentu ya dan banyak gitu ya, tapi dengan kondisi yang terbaru gitu ya, atau kondisi saat ini, hal-hal seperti itu agak boros gitu, sehingga dia mencari alternatif lain, yang penting, mmm, apa ya, yang penting bisa mencukupkan dia lah ya. Misalkan, ya kalau kalau cuci muka yang penting misalkan ya, mmm, walaupun tidak pakai produk-produk yang dulu, tapi dia pakai produk-produk yang lebih murah, tidak banyak juga, dan tetap meng-cover kebutuhan kulitnya. Dia tidak jerawatan, kelembapan kulitnya masih terjaga gitu ya misalkan, masih terawat gitu, justru baik-baik aja gitu kan. Terus mungkin untuk keluarnya dia mengganti produk yang tetap ada fungsi ininya lah, yang penting ada fungsi perlindungan dari sinar matahari UV gitu ya. Dia mencari alternatif produk yang lebih murah, tapi juga bisa melindungi dari bahaya sinar matahari gitu. Sunblock apapun kan macam-macam ya yang bisa menjadi sunblock lah untuk dia gunakan, walaupun nggak harus pakai produk yang dulu-dulu atau yang mahal gitu, atau yang agak mahal gitu. Mungkin dia bisa mencari alternatif produk yang ya memang murah, tapi ternyata cocok di dia, terus ya memang melindungi, maksudnya memang sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kebutuhan, membantu lagi dalam hal budgetnya gitu, karena murah gitu kan. Contoh ada perubahan seperti itu. Terus dia tidak menggunakan hal yang memang sudah tidak yang tidak perlu nggak dia gunakan daripada pemborosan gitu. Jadi ada perubahan hidup yang seperti itu, perubahan pemikiran, begitulah ya, ada transformasi seperti itu. Di sini aku melihat grup 2 ini, menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Jadi masalah yang lama ini sebenarnya belum ada penyelesaian, atau mungkin kalaupun ada penyelesaian, penyelesaian ini kan macam-macam ya. Kadang kalau memang hal itu tidak bisa dirubah, penyelesaiannya adalah menerima itu gitu loh ya. Jadi penyelesaian ini tidak berarti menggembirakan sih memang ya. Kadang berbesar hati untuk menerima itu sebenarnya bukan hal yang menggembirakan ya, tinggal kita melapangkan hati kita aja gitu loh ya. Itu juga penyelesaian gitu ya. Nah, di sini aku melihatnya, grup 2 melalui banyak masalah bertubi-tubi, tapi mendung terus nih keadaannya, hidupnya itu mendung terus, nggak ada cahaya yang terang, benderang, menggembirakan gitu, belum mereka dapatkan gitu. Mendung terus, panjang jalan mendung gitu, seperti itu. Ya jadi masalah yang banyak dan, dia belum merasa berjaya atau keluar dari situ gitu loh. Belum keluar dari hal yang memang, mmm, tidak dia harapkan terjadi terus gitu loh. Gitu deh. Mungkin contohnya salah satunya keuangan gitu. Dia punya masalah keuangan gitu ya, finansial gitu, dia atau mereka lah ya. Ya bukan berarti dia kekurangan, nggak tahu sih, kekurangan ini relatif ya, perasaan masing-masing orang kan beda gitu. Bukan berarti nggak ada gitu loh, ada, tapi belum berjaya, dia belum keluar dari kekuatan finansial. Kok gimana sih? Aduh, belum keluar dari masalah finansial, dari kelemahan finansial. Gimana ya? Gitulah kira-kira. Jadi, bukan berarti tidak ada, tetapi dia belum merdeka, belum merasa merdeka dari kungkungan masalah finansial. Ada, tapi, dia benar-benar harus mengatur bagaimana bisa cukup untuk jangka waktu lama, atau bagaimana ya tetap cukup dan survive gitu loh ya. Walaupun belum berlimpah seperti yang diharapkan, belum
meraih yang namanya kekuatan finansial seperti yang dia pikirkan gitu loh. Ya, jadi itu sih masalahnya seperti itu gitu ya. Salah satu contoh masalahnya seperti itu. Jadi bukan berarti tidak ada penyelesaian ya, mungkin kalau soal ada secara finansial ya ada aja, tapi belum mencapai apa yang dia harapkan dan dia belum keluar dari situasi itu gitu loh. Ya situasi yang lama gitu, belum keluar dari situ. Walaupun ya dia masih bisa survive, masih bisa struggle dengan yang ada gitu. Masih bisa meng-cover, masih bisa menyelesaikan gitu. Tapi dia belum merasa merdeka keluar dari situasi itu yang sebenarnya dia tidak harapkan dia ada di situasi itu terus. Dia inginnya tuh keluar merdeka dan berjaya. Misalkan contohnya salah satunya itu ya. Nah, tapi yang kuliah di sini grup 2 itu punya kekuatan mental gitu. Sehingga dia terus survive, terus struggle gitu lah ya. Terus berjuang gitu. Nah, yang aku lihat di sini grup 2 semua ada waktunya, mohon maaf banget ya. Kalau terdengar klise tapi ya aku hanya bisa bilang seperti itu, bahwa kalau memang belum waktunya, ya mau dikata apa lagi gitu loh ya. Kalian bisa berusaha, tapi kalau kalian capek ya kalian bisa istirahat dulu dan nanti kalian lanjutkan lagi ya. Atau kalian bisa merubah cara jalan kalian. Misalkan, oh gue udah gak cukup nih energi gue untuk berlari, ya udah jalan aja untuk menghemat energi gitu misalkan ya. Jadi kalau memang belum waktunya ya udah, kita memang sometimes merasa nggak bisa apa-apa selain terima gitu ya. Tapi di saat sudah waktunya nanti, kalau aku lihat di sini, kalian juga akan bisa mendapatkan apa yang kalian harapkan. Maaf kalau terdengar klise, tetapi di sini aku melihat sebenarnya ada abundance juga gitu loh. Setelah kalian bersabar dan terus apa ya? Ya berusaha selangkah demi selangkah. Maksudnya intinya bersabar ya, bukan um, apa namanya? Ya tadi yang seperti yang aku bilang, cari jalan pintas atau memilih apa pergi gitu, apa pergi selama-lamanya atau mengakhiri gitu. Enggak seperti itu gitu ya. Aku sih melihatnya kalian orang yang bermental kuat ya dan um, nanti aku sih melihat di sini seperti yang aku bilang ada abundance ya, ada berkah yang besar juga. Cuman ini masalah waktu sih memang dan perjalanannya cukup panjang gitu memang ya, menguji banget kesabaran kalian ya, itu yang bisa aku lihat di sini ya. Tapi ada abundance di sini ya, ada kemakmuran, berkah yang besar ya. Kalau sebelumnya kalian selalu merasa ketakutan terhadap hal itu, takut nggak cukup ya, masalah finansial. Aku melihat di sini sebenarnya nanti juga kalian bisa dapatkan kekuatan itu, kalian bisa keluar dari masalah itu, tapi memang waktunya dan jalannya cukup panjang gitu sih. Jadi masalah waktu. Ya tinggal kita bertahan untuk terus berjalan dan hingga sampai pada waktunya semesta mengirimkan reward atau berkah tersebut pada kalian. Oke, kita langsung menuju ke oracle cards buatan aku ya. Oke, grup 2 di sini aku melihat kalian memang makin spiritual dan apa ya, makin bijaksana gitu ya. Meskipun rasanya sedih gitu Kak, tapi ini menempa kalian jadi orang yang bijaksana dan apa ya, pokoknya inilah apa namanya, yang sangat dewasa gitu dalam melihat situasi kehidupan gitu. Karena kalian sudah melalui hal yang berat ini dan kalian belajar banget di sini gitu ya. Baik, pesan pertama. Jadi memang ya butuh kesedihan untuk tahu seperti apa itu kebahagiaan. Nah, kalian itu sudah melalui kesedihan yang panjang di sini. Jadi begitu semesta mengirimkan berkah someday nanti ya, kalian bisa merasa kebahagiaan. Ya, kalian bisa merasakan kebahagiaan itu. Kalian mensyukuri kebahagiaan itulah ya. Karena kalian sudah melalui banyak kesedihan, jadi kalian paham dan sangat mensyukuri kebahagiaan itu, sekecil apapun kebahagiaan itu. Tapi nanti ada berkah besar juga kok, cuman memang waktunya panjang ya. Di sini aku nggak tahu kalian sudah melalui sepanjang apa gitu kan. Oke, kalian jadi orang yang sangat bersyukur gitu. Nah, pesan yang aku tangkap di sini adalah sedih secukupnya, bahagia. Aduh, sorry kalau kebalik ya. Sedih seperlunya, bahagia secukupnya. Ya, ya sedih seperlunya aja. Ya, nggak. Kalau makin kita romantisasi kesedihan itu, situasi itu memang makin sedih sih. Ya, sedih secukupnya, bahagia
seperlunya, kebalik ya. Terserah lah kalian mau menggunakan istilah yang mana. Sedih secukupnya, bahagia seperlunya. Sedih seperlunya, bahagia secukupnya. Terserah lah ya. Oke. Ya intinya semua sesuai porsi saja lah ya. Nggak usah. Kalau soal kesedihan nggak usah diromantisasi. Sedih, makin sedih biasanya. Ya bukan biasanya memang makin sedih pastinya kalau diromantisasi, fokus pada kesedihan itu, pada realita itu makin sedih. Jadi sedih secukupnya aja lah ya. Habis itu nggak usah dipikirin ya. Kemudian bahagia, sedih seperlunya aja. Bahagia secukupnya. Aduh, terserah deh. Ya, itu sama aja sih sebenarnya intinya ya, sesuai porsi ya. Bahagia secukupnya. Ya, di sini aku melihat mungkin kalian nantinya akan mendapatkan kebahagiaan yang besar ya, berkah yang besar. Tapi karena kalian sudah melalui siklus yang panjang ini, kalian jadi kayak ya udah gue bahagia tapi gue biasa aja gitu loh. Ya walaupun itu berkah yang besar, kalian mensyukuri itu, tapi ya kalian udah nggak yang heboh gitu loh. Heboh, impulsif, kalau sedih-sedih banget, kalau happy-happy banget gitu. Kayak ya udah biasa aja, oh ya happy gitu. Cenderung stabil tapi nggak yang meledak gitu. Sedih pun juga kalian nggak harus yang sampai minus banget gitu loh. Jadi kalian cenderung ke arah yang relatif stabil, berusaha menstabilkan diri. Jadi bahagia pun ya gue bahagia tapi biasa aja, nggak terlalu heboh gitu. Seperlunya itu, secukupnya itu yang kulihat di sini ya. Kemudian ya, sebelumnya kita tahu keributan itu seperti apa. Sebelumnya kita tahu keributan seperti apa. Oke, aku ulang ya. Jadi keributan itu atau kebisingan itu membuat kita itu mengapresiasi nikmatnya keheningan. Tapi ini tidak berlaku buat orang yang butuh keramaian ya. Kalau orang yang selalu butuh ramai, kalau sepi dia takut. Nah, ini nggak berlaku untuk mereka. Kalau orang yang bisa menikmati kesunyian itu hebat. Artinya dia sebenarnya secara emosional sudah cukup mandiri. Kesunyian aja dia nikmati, justru dia butuh itu gitu kan. Tapi kalau orang yang nggak bisa seperti itu, selalu membutuhkan kehadiran orang lain, dia nggak bisa sunyi, dia harus ramai gitu ya. Nah, orang-orang yang bisa merasakan nikmatnya kesunyian ya ini ya. Jadi ya ini sebenarnya cuman kalimat aja gitu loh ya. Ini kayak lagunya Passenger sih, Let Her Go. Kita tahu kita liriknya pas banget. Ini liriknya itu bisa sesuai atau pas dengan Passenger, Let Her Go. Kalian bisa dengarkan dan resapi liriknya gitu ya. Jadi ya kita bisa mengapresiasi yang namanya keheningan gitu. Kalau kita tahu betapa berisiknya kebisingan di luar gitu. Tapi ya balik lagi kembali ke orangnya gitu ya. Nah, ini pas banget nih sama lagunya Let Her Go Passenger gitu ya. Jadi kita bisa merasakan betapa orang itu berarti buat kita ketika orang itu sudah tidak ada di sekitar kita ya. Kesedihan membuat seseorang lebih menghargai kebahagiaan yang hadir. Jika sesuatu atau seseorang itu berharga bagimu, maka berilah usaha untuk menjaganya, setidaknya menjaga perasaannya. Oke, kalau situasi kalian itu adalah disia-siakan oleh orang ya, tidak dihargai oleh orang, ketika kalian memutuskan pergi dari orang tersebut ya, orang tersebut akan menyadari betapa kehadiran kalian itu berarti dan berharga buat mereka. Oke? Baik, selanjutnya ya, hubungan yang paling kuat itu adalah hubungan dengan dirimu sendiri. Maksudnya begini ya, hubungan kuat dan baik yang memang harus kalian miliki terlebih dahulu adalah hubungan dengan diri kalian sendiri. Kalau orang itu sibuk membangun hubungannya dengan orang lain di luar sana, tapi dia tidak punya hubungan yang baik dengan dirinya sendiri dan tidak memahami dirinya sendiri, kemungkinan apapun hubungan yang mereka bangun di luar sana bisa saja itu cenderung manipulatif ya. Mereka hanya mengejar orang lain, tapi melupakan diri mereka sendiri. Seperti people pleaser sih. Jadi mereka memperbanyak teman, mereka berusaha menyenangkan orang lain, memenuhi ekspektasi orang lain, tapi mereka
melupakan diri mereka sendiri. Orang-orang di luar sana itu bisa meninggalkan mereka kapanpun. Namanya hidup itu seperti itu, orang datang dan pergi. Begitu apa yang berusaha mereka kumpulkan orang-orang tersebut ya, satu demi satu pergi dari hidup mereka gitu. Di situ mereka seperti tidak punya siapa-siapa. Karena mereka sudah meninggalkan diri mereka dari awal. Sehingga mereka merasa tidak punya siapa-siapa. Tapi kalau mereka kuat dengan diri mereka sendiri, mereka memahami diri mereka sendiri, mereka punya hubungan yang kuat dan baik dengan diri mereka sendiri, mereka pertama tidak akan jadi people pleaser, tidak akan mengejar-ngejar orang lain gitu. Maksudnya mengejar-ngejar orang lain itu nggak mengejar cinta dari orang lain, nggak mengejar apa ya, eee, nggak jadi people pleaser, paham lah ya. Jadi tidak mengejar teman. Sebenarnya teman, cinta itu tidak perlu dikejar. Kita jadi diri sendiri aja dan kita berusaha baik gitu aja. Ya walaupun berusaha baik tetap ada kekurangan ya, namanya juga manusia gitu kan. Tapi kalau mereka itu berjodoh berteman dengan kita akan berteman terus sama mereka untuk waktu yang lama. Tapi kalau memang jodohnya sampai di situ atau memang tidak berjodoh, ya sudah, kenapa juga kita harus merelakan diri kita dan menjadi orang lain hanya untuk mengejar mereka di luar sana. Pada akhirnya mereka di luar sana juga akan pergi di saat memang sudah waktunya pergi. Dan di situ kita merasa nggak memiliki siapa-siapa karena kita sudah terlalu bergantung sama orang lain, bukan mengandalkan diri sendiri gitu loh. Jadi perlu untuk memiliki hubungan dengan diri sendiri, memahami diri sendiri, mencintai diri sendiri. Jadi udah nggak ngejar-ngejar cinta dari orang lain gitu loh. Jadi memandangnya adalah bukan mengejar cinta dan pertemanan, tapi jadi diri sendiri aja, maka teman yang memang berjodoh dengan kalian ya akan ketemu juga, kalau enggak ya enggak. Kenapa juga harus membohongi diri? Kalau, apa namanya ini, orientasinya adalah untuk hanya mendapatkan impression orang gitu, atau hanya untuk mendapatkan itu tadi, hanya sekedar mendapatkan teman, nggak peduli dia mau menjadi orang lain gitu. Ya, artinya kan jadinya yang dia bangun selama ini cuman manipulasi gitu ya. Jadi fata morgana gitu, dia tidak menjadi dirinya sendiri, itu semata-mata hanya untuk mengejar orang lain. Ya mungkin seperti rumah pasir, begitu ada ombak, seketika itu hancur gitu. Karena dia membangunnya karena fondasinya nggak kuat di situ, hanya pasir yang bisa tersapu ombak sewaktu-waktu. Tapi kalau orang itu membangun hubungan dengan dirinya sendiri cukup kuat, dia nyaman dengan dirinya sendiri, ya, itu fondasinya lebih kuat. Fondasi terserah gitu ya, itu lebih kuat. Jadi rileks aja, dia nggak mengejar orang lain, dia selalu nyaman dengan dirinya sendiri, ya, dan nggak ada tuh memaksakan gitu kan. Oke, sebelum membangun hubungan dengan orang lain, setiap orang perlu membangun hubungan yang baik dengan dirinya. Saat seseorang sudah membangun hubungan baik dengan dirinya, ia sudah tahu bagaimana cara mencintai dan berdamai dengan dirinya. Gitu deh. Oke, lanjut. Baik. Oke. Iya. Oke. Seseorang akan sukses jika melakukan sesuatu yang sesuai dengan panggilan jiwanya, karena itu bisa menjadi cermin life purpose ya. Passion bisa menjadi indikasinya. Itu bisa menjadi cermin tujuan hidupnya. Passion bisa menjadi indikasinya karena itu yang menuntun seorang menuju tujuan hidupnya dan kesuksesan hidupnya gitu ya. Jadi memang ada orang yang mungkin life purpose-nya itu dia mengajar. Jadi dia kecenderungan bahagia ketika dia mengajar, menjadi guru. Guru itu macam-macam, nggak harus guru di sekolah gitu ya. Seperti itu. Ya udah gitu kan, maksudnya temukan passion itu sih ya. Jadi ketika kalian merasa hilang arah, hilang arah di sini kayaknya gambaran tentang orang yang misalkan hilang arah gitu ya. Ini energi yang aku rasakan di sini orang yang merasa hilang arah. Tadi kan juga ada penjelasan tentang rasa putus asa kan ya. Jadi yang penting adalah tujuan kalian dalam hidup, kalian menemukan tujuan kalian hidup ya. Kalian menemukan tujuan ya tujuan hidup kalian ya kan. Kalian hidup, kalian perlu menemukan tujuan hidup kalian. Ya iyalah. Kalau kalian nggak tahu tujuan kalian apa,
Dengarkan hati kalian, kalian itu sukanya kemana. Itu bisa jadi mengantarkan kalian pada tujuan kalian ya. Semoga bisa dipahami lah ya. Dan kalau kalian sudah menemukan tujuan tersebut ya, berikan hati kalian, jiwa kalian ke situ. Minimal kalian bahagia, bonusnya kalian sukses. Oke, good luck, semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Ya, semoga aku masih buat video lagi dan kita bisa ketemu lagi di video lainnya. Bye, grup 2. Oke, grup 3 ini adalah hasil pembacaan kalian. Kalau tidak resonate jangan dipaksakan ya. Di sini aku hanya membaca apa yang ada saja ya. Karena ini juga general reading ya. Dan situasi masing-masing orang di luar sana tentu berbeda-beda. Sehingga bisa saja aku bacakan lebih dari satu kemungkinan. Oke? Jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas. Di sini aku akan sebutkan energinya ya. Ada Pisces, ada Aquarius, ada Libra. Kemudian aku melihat ada energi Capricorn di sini. Scorpio, Virgo juga ada di sini. Oke, itu yang kulihat di sini ada Leo ya. Baik, grup 3. Situasi pertama yang aku lihat ini bisa jadi tentang cinta ya. Jadi mungkin saja cinta yang terus grup 3 upayakan, atau grup 3 sudah menjalin hubungan dengan orang tersebut ya. Entah itu pernikahan atau pacaran gitu ya, tapi hubungan itu sudah lama, grup 3 selalu berusaha untuk hubungan itulah ya, bekerja banget untuk hubungan itu gitu. Kemudian hubungan itu tidak berjalan seperti harapannya grup 3. Jadi ada kekecewaan dalam hubungan itu. Itu situasi pertama yang kulihat di sini ya. Jadi tentang cinta. Ya, mempertahankan cinta, mempertahankan hubungan. Tapi akhirnya berada pada titik lelahnya juga gitu. Karena merasa mungkin ada yang merasa berjuang sendiri gitu di sini. Pokoknya ada masa capek dan sedihnya gitu ya. Karena ternyata perjuangannya selama ini tidak menghasilkan progres atau harapan dia gitu. Jadi dia berada pada titik capek juga gitu. Berusaha sendiri, bisa seperti itu ya. Hubungannya sama cinta, itu situasi pertama. Situasi kedua, mereka mengupayakan kesuksesan yang mereka harapkan lah pastinya. Karena sukses masing-masing orang ini kan beda gitu ya. Mereka mengupayakan kesuksesan atau mereka mengupayakan target-target ya untuk untuk mereka dapatkan, untuk mereka raih sampai di usia tertentu lah ya. Jadi ini situasi kedua ini gambaran orang yang mereka punya target, mereka bisa mendapatkan itu semua sampai batas usia tertentu. Nah, sampai batas usia tersebut, sampai sudah berada di usia tersebut, mereka merasa semua targetnya tuh masih belum mereka dapatkan ya. Jadi harapan atau kerinduan pada kesuksesan yang akhirnya mengantarkan dia pada lelah pada harapan itu. Aduh, bingung ya. Oke. Jadi situasi kedua itu lebih pada orang yang rindu pada kesuksesannya, rindu pada semua pencapaian yang sudah dia targetkan, mereka targetkan, tapi belum bisa terrealisasikan gitu. Jadi mereka berada pada titik lelah pada segala harapan yang sudah lama mereka rindukan tapi tak kunjung datang gitu. Ada rasa lelah di situ. Ya, itu situasi kedua. Situasi ketiga bisa saja ya, mungkin mereka tadinya sudah meraih banyak hal, kemudian keadaan berubah dan untuk mengembalikan itu agak berat gitu loh ya. Keadaan berubah, mereka berusaha mengembalikan itu tapi tak kunjung terrealisasikan, bisa seperti itu juga dan mereka lelah di situ.
Jadi kalau yang situasi ketiga itu seperti terjebak dalam nostalgia. Terjebak nostalgia. Ya nostalgia ini tidak hanya tentang cinta sih, bisa tentang kesuksesan, kebahagiaan yang dulu pernah dia cicipi, terus dia ingin mencicipi itu lagi. Jadi dia itu berusaha untuk kembali ke masa lalu. Bukan berarti benar-benar ke masa lalu waktu mundur sih, bukan gitu. Tapi mengembalikan masa lalu menjadi masa depannya. Karena mungkin masa lalu tersebut indah gitu dan ingin dihadirkan lagi di hidupnya. Jadi ya itu yang aku bilang terjebak nostalgia, itu situasi ketiga seperti itu ya. Mmm, apa ya, sepertinya pesannya kalian sudah paham lah ya grup 3. Kalau memang kalau memang kesuksesan yang kalian upayakan atau harapan yang kalian upayakan masih belum terrealisasikan, masih mandek di situ, ya kembali lagi seperti grup 2 gitu, mungkin belum waktunya gitu, ya, gitu. Itu sih yang kulihat di sini. Oke. Tapi bagusnya kalau kalian mau terus, bangkit gitu loh. Ya kalau istirahat sebentar boleh lah, tapi setidaknya kalian masih ada semangat untuk bangkit gitu, untuk menuju ke tujuan itu gitu, ya. Karena tujuan itu adalah sumber semangat kalian gitu ya. Di sini kalian mau belajar untuk terus, mmm, menjadikan situasi seperti yang kalian harapkan. Kalian terus belajar, berusaha gitu ya untuk menciptakan situasi yang kalian harapkan. Apakah itu soal kesuksesan finansial, kemapanan dan kekuatan ekonomi. Nah, di situ aku lihat juga di sini. Bisa-bisa saja sih dengan spirit itu, dengan semangat itu, dengan mental itu, kalian bisa saja pada akhirnya meraih itu gitu ya. Kemudian di sini juga ada tentang cinta ya, pesan tentang cinta gitu ya. Ketika seseorang mencintai, ingat perbedaan antara cinta dan obsesi ya. Kalau cinta ya cinta, berharap dia bahagia. Kalau menginginkan dia terus ada dalam genggaman, sebenarnya itu bukan cinta. Walaupun bukan berarti tidak ada cinta di situ ya. Ini sering aku sebut dalam video aku di YouTube gitu loh ya. Jadi ya betul bisa saja dia mencintai, tapi keinginan untuk merengkuh terus itu sebenarnya bukan bagian dari cintanya, tapi dari obsesinya gitu. Cinta dan obsesi itu bisa jadi satu gitu ya. Jadi orang itu nggak sadar, dia anggap itu adalah cara dia mencintai gitu. Bahwa karena dia mencintai itu ya dia harus memiliki, dia harus menggenggam ya. Cara dia mencintai, dia harus mengarahkan itu sesuai dengan pandangannya. Padahal kan nggak seperti itu gitu. Justru itu bisa membuat orang nggak nyaman, nggak happy. Padahal cinta itu simpel banget gitu ya. Kalau gue mencintai gue mencintai misalkan gue mencintai kucing ini gitu. Gue hanya ingin dia bahagia dengan gue atau tanpa gue. Yang penting dia bahagia, dia cukup makannya, dia sehat. Ya dia bisa apa ya, melalui hidupnya dengan baik gitu loh. Maksudnya nggak kekurangan makanan, nggak sakit, mmm, ada tempat berteduh gitu kan, cinta itu, ya kan. Tapi kalau gue harus memiliki dia, itu semua harus sesuai dengan pandangan gue. Mmm yang terjadi itu harus sesuai dengan pandangan gue. Lo harus seperti ini karena itulah yang terbaik buat lo, dan cenderung akhirnya memaksakan, kayak nggak demokratis banget gitu loh. Dia sudah nggak paham yang namanya batasan gitu. Itu perilaku yang seperti itu dasarnya sebenarnya bukan cinta, dasarnya adalah obsesi, ambisinya, bukan dasar cinta. Tapi kita tidak berkata orang itu tidak punya cinta. Seperti yang aku bilang, cinta dan obsesi bisa ada di satu tempat, bisa ada dalam satu orang. Hanya saja orang itu bisa saja nggak sadar gitu loh, tidak bisa memisahkan mana yang cinta, mana yang obsesi, mana sikap yang berdasarkan cinta, mana yang sikap yang sudah berdasarkan obsesi, ambisi yang sudah nggak sehat dan nggak paham batasan gitu loh.
ya ada tuh entah teman, entah lover gitu ya, cinta, entah urusannya percintaan, ada yang cenderung merasa dirinya itu benar. Dan gini ya, kita harus paham, semua orang itu bisa keras kepala, bahkan orang yang ngomong sendiri itu bisa keras kepala gitu loh. Bedanya orang yang memaksakan, dia bukan cuman keras kepala gitu, dia nggak paham batasan. Dia memaksakan kehendak orang lain gitu ya. Jadi bukan berarti dia benar, dia keras kepala dan dia otoriter gitu aja. Bedanya otoriter apa enggak. Walaupun dia bilang, "Lu keras kepala ya, nggak dengerin gue," gitu. Ya lu sendiri keras kepala, cuman lu otoriter gitu. Jadi gini deh ya, sama-sama ngaca aja gitu. Jangan-jangan yang bilang keras kepala itu keras kepala sendiri, cuman dia otoriter gitu loh. Kalaupun orang lain keras kepala untuk dirinya sendiri itu haknya gitu. Jadi kita harus paham batasan, tidak semua harus berdasarkan kontrol kita. Ya semua berdasarkan pemikiran kita. Ya udahlah ya gitu. Harus ada batasan di situ. Harus paham batasan. Memang itu susah sih orang kalau sudah terobsesi, berambisi, nggak sadar bahwa dirinya juga manusia, punya batasan gitu. Nggak sadar aja, semua seakan harus dipaksakan gitu. Terus yang dilihat orang lain aja yang keras kepala, dia enggak gitu. Nah itu emang susah sih kalau berhadapan sama orang kayak gitu ya. Kalau misalkan kita paham, oh iya memang saya keras kepala, tapi saya juga paham batasan. Kalau yang bukan urusan saya, kalau itu batasannya adalah private, bukan area untuk saya intervensi gitu. Saya paham untuk nggak sampai ke situ gitu loh. Itu terserah mereka yang menjalani. Saya bisa keras kepala, keras kepala untuk diri saya sendiri gitu loh ya. Kalau orang masuk ke hidup saya punya role. Tapi kalau dia nggak mau mengikuti, saya nggak memaksakan orang itu stay di situ. Silahkan kalian jalani hidup kalian sendiri. Itu kan lebih demokratis gitu loh. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan kalian keras kepala, orang itu jangan-jangan keras kepala, cuman dia otoriter dan nggak sadar diri gitu aja. Oke? Well, lanjut ke grup 3. Ya ini tentang cinta, balik lagi cinta dan obsesi gitu. Itu, aku melihat seseorang, bukan seseorang lah, siapapun itu di sini gitu ya, aku melihat orang, dia mencintai dan dia ada ketakutan untuk kehilangan. Ya gitu. Ada ketakutan untuk kehilangan cinta dan ketakutan untuk kehilangan gitu. Sebenarnya ketakutan akan kehilangan itu juga bisa jadi bagian dari obsesi gitu ya. Cuman ya semua orang punya obsesi bisa jadi, tapi tinggal dia tuh sadar dan bisa kontrol apa enggak, bisa mengatur itu apa enggak ya. Tidak semua hal di luar bisa diatur, tapi minimal dia bisa mengendalikan dirinya sendiri gitu kan. Kayak gitu. Oke, nah itu sih yang aku lihat di sini. Maaf kalau panjang. Ya di sini ada energi Pisces ya. Oke. Tapi yang aku lihat di sini ini adalah energi orang yang ya memang dia ada ketakutan, kehilangan, cinta yang besar, ingin memiliki. Atau mungkin dia sudah memiliki tapi ada ketakutan sewaktu-waktu cinta ini hilang dari dirinya, diambil orang dan dia ada ketakutan kehilangan gitu. Ada energi itu di sini yang aku lihat juga gitu. Jadi yang aku lihat yang bisa aku apresiasi ya, walaupun dia ada rasa takut kehilangan, tapi dia tidak bersikap terlalu obsesif gitu loh, tidak bersikap terlalu, memaksakan yang sampai bikin nggak nyaman gitu, ya sebatas ada rasa takut kehilangan, akhirnya berimbasnya ya sama dirinya sendiri sih. Dia jadi, sakit gitu kan karena selalu dihantui ketakutan kehilangan gitu ya. Ya malah jadi nggak tenang kan, nggak nyaman juga. Ya dampaknya ke dirinya sendiri sih, bukan ke orang lain, tapi ya kasihan juga dirinya gitu ya. Cuman gini sih. Ya kalau pesannya sorry, kalau situasinya seperti yang aku sebutkan tadi, pesannya ya kalau memang orang itu adalah miliknya, maka dia tidak harus takut kehilangan. Tapi kalau orang itu memang tidak untuk dia, nggak ada gunanya juga dia takut kehilangan, pada akhirnya akan terlepas juga gitu. Jadi ya itu untuk
mengatur agar diri kita tidak terlalu lelah berpikir gitu karena takut kehilangan gitu ya. Jadi di sini aku melihat situasi seseorang yang mencintai dan ketakutan akan kehilangan. Ya, pertama memang dia sudah memiliki tapi takut kehilangan. Kedua, bisa juga dia mencintai, belum memiliki, dan dia takut kehilangan momentum gitu loh. Aduh, kalau gua nggak buru-buru berusaha, nanti kalau dia udah didapetin orang lain gimana? Ada ketakutan seperti itu. Nah, kembali lagi sama yang aku sebutkan, aku ucapkan di awal ya. Mohon maaf kalau klise, tapi itu yang bisa aku katakan aja gitu. Mau gimana lagi gitu kan? Pada akhirnya kita nggak bisa um, mengatur semuanya harus sesuai dengan harapan kita gitu kan. Mau nggak mau kalau memang dia tercipta untukmu ya dia akan tetap bersamamu, udah gitu aja. Oke, baik. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi pesannya itu ya. Pesannya itu situasinya itu. Nah pesan itu juga nggak hanya untuk cinta dan seseorang ya, tapi juga mungkin pencapaian ini. Kalau memang ini ditakdirkan untuk kalian, kalian akan dapatkan itu. Kalau ini pernah kalian dapatkan terus hilang dan kalian terjebak nostalgia seperti kasus atau situasi yang aku sebutkan tadi, kalau memang itu masih ditakdirkan untuk kalian, itu akan kembali sama kalian situasi itu. Gitu aja ya. Mohon maaf ya. Itu yang bisa disampaikan di sini. Tapi kan memang pembacaan ini bukan untuk memberi apa yang kalian inginkan ya. Mohon maaf karena di sini hanya membacakan, bukan memberi apa yang kalian inginkan gitu. Kalian mau langsung diberikan kan tidak ya. Nggak punya kuasa untuk itu ya. Oke. Itu sih pesannya seperti itu. Jadi rasa capek, sedih, takut kehilangan, tapi masih ada harapan gitu untuk mengejar itu. Masih ada semangat untuk mengejar itu. Mengejar asa itu, oke? Baik. Oke, kita lanjut ke Oracle ya. Live as we know it Oracle cards buatan aku. Ini juga keluar di grup 2 ya. Jadi hubungan yang paling kuat adalah hubungan yang kamu miliki dengan dirimu sendiri. Jadi memang ya situasi semua aku ulang. Semua situasi yang aku sebutkan tadi, karena di sini ada beberapa situasi yang terbaca ya, jawabannya adalah ini. Jadi yang penting kalian bangun saja hubungan yang baik dengan diri kalian. Kalau kalian sudah happy dengan diri kalian, mencintai diri kalian, memiliki diri kalian, memahami diri kalian, punya hubungan yang kuat dengan diri kalian, kalian tidak harus takut merasa kehilangan orang lain. Kalau memang orang itu tercipta untuk kalian, dia akan kembali pada kalian, oke? Baik. Sebelum membangun hubungan dengan orang lain, setiap orang perlu membangun hubungan baik dengan dirinya sendiri, dengan dirinya. Saat seorang sudah membangun hubungan baik dengan dirinya, ia sudah tahu bagaimana cara mencintai dan berdamai dengan dirinya. Baik, selanjutnya ya, ketika cinta itu nyata, dia akan menemukan jalannya ya. Dia akan temukan jalannya sendiri gitu. Hati selalu menemukan jalannya karena soul connection yang akan menuntunnya. Nah, ini relate, nyambung dengan situasi yang sudah aku sebutkan tadi kan, takut kehilangan. Kalau memang mereka tercipta untuk kalian, mereka adalah takdir kalian, kalian akan tetap memilikinya. Tapi kalau mereka bukan takdir untuk kalian, hanya sekedar histori gitu ya, sejarah gitu ya, mau menggenggam sekeras apapun dengan teknik apapun ya akan terlepas juga gitu. Menggenggam dengan teknik apapun ya udah ya ya gitulah, kira-kira terserah teknik menggenggam terlalu keras atau memberikan ruang ya. Mau apapun yang dilakukan ya itu akan terlepas juga dari genggaman jika memang sudah waktunya pergi dan memang bukan takdirnya berada di situ terus gitu ya. Oke, selanjutnya belajar dari kesalahan orang lain. Kamu tidak mungkin hidup sorry ya maksudnya kita tidak hidup sepanjang itu untuk melalui semuanya. Sorry ya, kira-kira seperti itu, paham lah ya. Jadi maksudnya kita belajar saja dari orang lain, dari kesalahan orang lain, bukan hanya dari kesalahan yang kita lakukan. Ya kalau kita melakukan kesalahan ya kita juga belajar dari situ. Tapi kalau kita diberi kesempatan untuk melihat orang lain, masalah orang lain, situasi orang lain dan kesalahan orang lain atau kebahagiaan mereka ya kita juga bisa belajar dari situ. Kalau kita kebetulan melihat
kesalahan orang lain, ya sisi baiknya kita nggak harus melakukan hal yang sama. Atau kalau kita, misalnya kita juga jatuh di lubang yang mirip gitu ya misalkan, tapi setidaknya tidak harus benar-benar seperti orang tersebut gitu loh. Kadang kan memang ada pelajaran yang kita nggak cukup hanya memahami atau belajar dari sekali melihat atau dari sekali pelajaran itu gitu. Kadang untuk sempurna, untuk lebih baik gitu, kita harus, bukan harus ya, biasanya kita melakukan itu beberapa kali gitu, sampai harus melalui trial and error beberapa kali untuk sampai pada hasil yang mendekati sempurna gitu atau sukses gitu. Ya ya adalah istilah itu, practice makes perfect gitu kan. Karena bisa saja kita nggak cukup melakukan itu sekali untuk menghasilkan hasil yang sempurna. Bisa saja harus melalui ujian berkali-kali untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus gitu ya. Memang ada pelajaran-pelajaran yang sulit gitu, ada hal yang seperti itu. Karena kan macam-macam ya pelajaran, ada yang kita ngelihat sekali, oh paham lah, ngerjain sekali sendiri juga kelar gitu, bisa gitu kan. Tapi ada yang memang, tingkat kesulitannya lumayan tinggi gitu loh, ya itu akhirnya jadi practice makes perfect gitu ya. Nah, kembali ke belajar dari kesalahan orang lain, karena kita juga tidak bisa hidup, sepanjang itu untuk, merasakan semuanya sendiri gitu ya. Tulisannya kira-kira kayak gitulah. Tapi maksudnya gini, mmm, selain itu ya kita juga nggak harus melakukan hal yang kita sudah tahu hasilnya seperti apa gitu, dan kita nggak mau hasil itu gitu. Misalkan, oh jatuh dari pohon itu sakit, kita udah ngelihat itu di orang lain. Ya kalau kita tahu itu sakit, kita nggak mau hal itu, ya kan kita juga nggak harus melakukan hal itu. Bukan semata-mata ya karena terlalu banyak pelajaran hidup dan kita punya batasan usia, dan dalam satu dalam sekali kita hidup itu belum tentu kita bisa menyelami semua pelajaran hidup itu di apa, di panjangnya usia kita gitu. Karena usia kita juga terbatas, pelajaran di luar sana, pengalaman dan, ya apa ya, skenario di luar sana itu kan banyak sekali, tidak semua mungkin sempat kita alami dan kita selami, ya memang enggak gitu di satu kehidupan kita ini gitu misalkan gitu ya kan. Seperti itu maksudnya, usia kita berapa sih gitu, apa nggak semua hal harus kita lalui, ya iya benar sih memang betul seperti itu, tapi, mmm, ada yang lebih penting lagi, yaitu tadi kalau memang kita lihat di orang lain dan itu hal yang tidak ingin kita rasakan, ya kita nggak usah, mmm, menyelami itu juga kan gitu. Ini membantu kita agar tidak semua pelajaran pahit itu harus benar-benar kita rasakan sendiri gitu loh. Cukup kita lihat dari orang lain, ya kita bisa melakukan lebih baik lagi gitu misalkan. Contohnya paling gampang pernikahan mungkin ya. Oh kita melihat contoh pernikahan orang seperti ini. Ya kita belajar dari situ, kita petik pelajarannya. Tapi bukan berarti saat kita menikah terus kita jadi langsung sempurna, nggak juga sih. Atau benar-benar, terbebas dari pengalaman buruk orang tersebut juga nggak juga. Bisa saja kita tetap mengalami apa yang mereka rasakan di pernikahannya, tetapi kita bisa, kalau kita belajar, kita berhati-hati, kita mencerna gitu kan, bisa saja kita, apa ya, bisa melakukan lebih baik walaupun pada akhirnya, tetap aja ada lah masa kita jatuh gitu, masa kita merasakan yang mereka rasakan juga, tapi tidak harus seburuk yang mereka lalui gitu loh. Paham ya maksudnya gitu. Ya jadi ada pelajaran seperti itu juga sih ya. Pelajaran yang kadang nggak cukup dilihat. Kadang melihat aja kita paham pelajarannya, bukan berarti kita ternyata bebas dari cengkraman pelajaran itu. Bisa jadi kita tetap kena cengkraman pelajaran itu, tapi karena kita sudah belajar sebelumnya, jadi itu hanya menggores, bukan mencengkram, menancap
terus membuat kita jadi susah berjalan gitu. Jadi hanya sekedar menggores, memang melukai, tapi kita masih sempat terbebas. Nah gitu, ada pelajaran-pelajaran yang memang tingkat kesulitannya seperti itu, mungkin kita bisa saja tetap jadi korban gitu, atau kita tetap bisa jatuh gitu, tapi tidak harus seburuk, mmm, apa ya, pengalaman orang yang kita lihat gitu. Jadi ada baiknya juga kita belajar dari situasi orang lain gitu, untuk lebih baik aja sih. Bukan berarti selalu kita bisa terbebas dari masalah itu, oke? Kembali ke sini, seseorang tidak seseorang tidak harus melalui semua kesalahan dan penyesalan dalam hidupnya jika ia mendapat kesempatan melihat lalu mempelajari masalah yang datang karena kesalahan orang lain. Tapi berbesar hatilah jika atau saat harus menjadi contoh untuk orang lain. Kesalahan baru adalah pelajaran dan pengalaman baru, bukan sesuatu yang buruk ya. Ya, kalau kalian sebagai orang yang memberikan pelajaran itu yang sudah melaluinya lebih dulu, ya sudahlah ya. Ya, ya ini, kesalahan baru, pengalaman baru itu adalah pelajaran, ya. Jadi bukan sesuatu yang buruk gitu. Kalian bisa memberikan pelajaran buat orang lain gitu kan. Ada sisi bagusnya juga gitu. Seperti itu ya. Oke, good luck untuk grup 3, semoga diberikan yang terbaik. Semoga kita masih bisa bertemu di video lainnya ya. Bye grup 3.